Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaiha mimma siwahuma wa yuhibbu abadan la yuhibbuhu illa lillah wa yakrahu an yaludal kufri ba'da izhan qasal minhu kama yakrahu an yusabafina. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah dan inayahlah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam henti-hentinya kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti dirasakan sampai saat ini. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 15 abad yang lalu telah lahir utusan Allah yang sangat sempurna, sekaligus utusan ini adalah pamungkas daripada utusan-utusan Allah yang sebelumnya. Beliau adalah Nabi universal, the perfect man, atau dalam bahasa kita laki-laki yang paling sempurna, dan Nabi yang berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar umat itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau lahir pada abad ke-6 Masehi di tengah-tengah masyarakat yang gemilang di masa jahiliyah. Oleh sebab itu, kehadiran Rasulullah pada saat itu adalah suatu anugerah untuk kita sebagai umatnya, sehingga menjadikan kita sebagai umat yang lebih cemerlang dan lebih bermartabat. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, para hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi tidak lain ialah untuk menceritakan, untuk mengajarkan, dan untuk menanamkan rasa cinta kepada Nabi Allah Muhammad SAW kepada anak cucu kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan meneladani sifat-sifat akhlakul karimah dari Rasulullah itu sendiri. Salah satu contoh seperti yang Rasulullah berikan kepada kita, seperti halnya dalam hal bergurau atau bersenda-gurau dengan teman kita atau lawan bicara kita. Jadi pada suatu hari, para hadirin sekalian, seorang nenek datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga?" Rasulullah katakan, "Di surga tidak ada orang tua." Mendengar jawaban Rasulullah itu, sang nenek tersebut langsung sedih, merenung, atau dalam bahasa kita galau ya, karena berarti masa tuh di surga karena orang tua tuh kalau besar, meninggal muda, saya sudah tahu gini. Tapi para hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah langsung melanjutkan sendak berangnya itu dengan meluruskan kenapa di surga tidak ada orang tua, karena pada saat itu semua orang tua akan dimulakan kembali, atau dalam kata lain direfresh atau diinstal kembali menjadi segar. Ini yang pertama, para hadirin sekalian. Yang kedua, Rasulullah juga telah memberikan kita contoh dalam hal rumah tangga. Jadi pada suatu hari ketika Rasulullah baru pulang dari jihad fisabilillah, terlihat di depan kota Madinah ada istri Rasulullah yang sedang menunggunya dengan penuh cinta dan rindu, yaitu Aisyah. Nah, ketika Rasulullah sampai di rumah, Aisyah memberikan atau menyuguhkan minuman kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah minum secara perlahan. Tetapi
ini tidak seperti biasanya. Jadi kalau seperti biasanya itu para hadirin, kalau Rasulullah minum minuman dari istrinya, dia minum sedikit kemudian dia sisakan kepada istrinya untuk minum juga. Tetapi kali ini tidak, Rasulullah minum sampai hampir habis air itu. Jadi Aisyah bingung dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberiku air itu? Biasanya kan engkau memberikan sedikit air untuk saya ketika kau minum. Tetapi Rasulullah tidak menyerahkannya. Rasulullah terus minum sampai hampir habis air itu, dan Rasulullah sisakan sedikit saja untuk Aisyah mencicipinya. Jadi para hadirin sekalian, ketika Aisyah mencicipi air itu, Aisyah kaget sekaget-kagetnya karena air yang dia suguhkan itu rasanya asin. Jadi Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa walaupun istri kita membuat kesalahan sefatal apapun, kita tetap sebagai suami lemah lembut kepadanya, ya walaupun tetap ditegur, tetapi ditegur dengan cara-cara yang lebih santun. Itu kalau di kehidupan kita, mungkin kalau bapak-bapak pulang dari kerja, mungkin ibu buat kopi terus gula kurang, pahit, itu mungkin bapak semarang apa, wah bagaimana ini, bisa kepilih nih, konkret dari satu lagi nih. Mungkin seperti beda, tetapi tidak. Rasulullah katakan bahwa Rasulullah ajarkan kepada kita bahwa sebagai suami tetap lemah lembut kepada sang istri. Nah, para hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah beberapa suri tauladan yang dapat kita ambil dari Rasulullah itu sendiri. Nah, selain itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang iman, Rasulullah pun telah mengajarkan kepada kita cara agar bisa merasakan nikmatnya, indahnya, dan mulusnya iman itu. Para hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa mempunyai 3 perkara ini, maka ia akan bisa merasakan nikmatnya, indahnya, dan manisnya iman ini. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah katakan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaiha mimma siwahuma. Seseorang yang cintanya kepada Allah dan Rasul yang melebihi selain daripadanya itu, dialah di atas segala-galanya. Dalam arti begini, kita cinta kepada harta dan benda, tentu. Kita cinta kepada pangkat dan jabatan, apalagi. Kita cinta kepada bangsa dan tanah air, tentu. Bahkan kita cinta kepada seseorang yang sangat kita sayangi, persilahkan. Itu manusiawi dan agama tidak melarangnya. Nah, baru dilarang oleh agama jika cinta kita kepada alam dan seluruh isinya sudah mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Terlalu cinta kita kepada pangkat, menjilat ke atas, injak bawah, siku kiri dan kanan, teman jadi lawan dari teman, asal pangkat bisa naik. Nah, kalau sudah terlalu cinta kita kepada dunia ini, nanti yang berurat, berakar di hati, beratlah berpisah dengannya. Oleh sebab itu, para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah katakan, silakan kita cinta kepada harta dan benda, cinta kepada dunia ini sepanjang tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbu abadan la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya ia mencintai seseorang hamba karena Allah, cintanya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi para hadirin sekalian, banyak teman di atas meja makan, banyak teman kalau kita punya uang, tetapi teramat sangat sulit jika mencari teman yang mau diajak sengsara, mau diajak bersusah-susah. Dan dipesankan mawaddatus shadiqi fatharu wa tadbiki, kecintaan seorang teman bakal kelihatan pada saat kita menemui kesulitan. Bukan pada waktu yang kita banyak, bukan pada waktu jabatan kita naik. Kecintaan seorang teman bakal kelihatan pada saat kita menemui kesulitan. Oleh sebab itu, Rasulullah pun telah mengajarkan kepada kita dan berpesan kepada kita, cintailah seorang hamba karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun juga karena Allah, bukan karena yang lain. Dan yang terakhir, wa ayaturruhu ayyal udal kufri ba'da idhar kusam minhu kama yakrahu ayyuk sebabillah. Hendaknya ia benci kepada kata
adalah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana ia benci kepada neraka. Dalam arti bahagian sekalian, kalau kita menginginkan surga, kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan kita ke surga. Kalau kita benci kepada neraka, kita juga harus jauh dari perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kita ke neraka. Jangan kita menginginkan surga, tetapi perbuatan yang mengarahkan kita ke surga kita harapkan. Jangan juga kita membenci neraka, tetapi perbuatan yang mengarahkan kita ke neraka kita lakukan. Dan inilah para diri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa pesan dan suri tauladan yang Rasulullah contohkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari bersama orang-orang di sekitar kita. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.